Selama ini yang kita pahami itu doa itu adalah sekedar meminta, memohon. Memang arti doa kan itu. Tetapi para kekasih Allah, para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah, menjadikan doa itu lebih dari sekedar minta. Tapi ada doa yang lebih dalam dari sekedar lisan. Dia pakai bahasa hati. Nah, ketika kita berdoa dengan bahasa hati, itu lebih cepat channel, lebih cepat itu koneksinya kepada Allah, karena memang alat untuk berhubungan syahdu, cinta rindu kepada Allah, ya hati itu. Makanya diusahakan di samping doa dengan lisan, doa pakai kedalaman hati. Jadi doa itu adalah munajat, doa itu adalah berdialog. Sehingga dalam keindahan dialog-dialognya dengan Allah, dia pun jadi lupa tadi mau minta apa. Karena kalau sudah sampai di level ini, seorang hamba Allah wajar kalau dia lupa dengan apa yang dia minta. Karena dia akhirnya sadar betapa kecil arti doanya ini. Permintaannya terlalu kecil dibanding kenikmatan berdoa, dibanding perbendaharaan Allah yang lebih besar. Doa ini terlalu kecil. Jadi perspektifnya sudah begitu luas. Sehingga kadang-kadang dia akhirnya malu berdoa. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau berdoa, berdoalah dengan khusyuk, dengan hati yang lapang, jangan tergesa-gesa, dengan hati yang penuh ketenangan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, lindungi aku daripada hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, aku ridho semua apapun yang kau takdirkan kepadaku. Nah, sadar dulu kita berdoa begitu. Aku ridho dengan apapun yang kau takdirkan kepadaku. Kalau kita sudah ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah, doanya pun jadi enak. Apa doanya? Ya Allah, berikan yang menurut engkau yang terbaik buat hidupku, buat agamaku, buat kehidupan dunia dan akhiratku. Jadi itulah hati orang yang ridho. Doa yang tepat itu membuat Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, lebih dari sekedar yang kita minta dikasih sama Allah. Karena sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Untuk apa kenikmatan yang datang tapi menjauhkan kita dari Allah? Terlalu kecil yang kita keluhkan itu. Sebenarnya kalau kita tahu di balik apa hikmah yang disuruh Allah kepada kita, itulah hidup ini. Keridoan kita inilah yang membuat aras bergetar. Karena kalau sudah ridho, akhirnya tangan Allah yang bekerja. Karena kita sudah ridho, tangan Allah yang bekerja setelah itu. Pertanyaannya, kalau tangan Allah yang bekerja karena keridhaan kita, pasti Allah yang mengangkatnya, pasti Allah yang memuliakannya, Allah yang menjaganya. Kalau Allah yang menjaganya, akal kita mengatakan mustahil, tapi Allah yang menjaganya, yang mustahil bagi kita, bagi Allah mudah. Mungkin kita sakit, katakan dalam doa-doa kita, ya Allah, engkau tahu aku sedang sakit. Aku pantas mendapatkan sakit ini. Aku terima penyakit ini. Aku ridho dengan sakitku ini, ya Allah. Jadikan keridhoanku terhadap sakit ini menjadi jalan kesembuhan. La syifa illa syifauka. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Engkau, ya Allah. Dan aku ridho dengan sakit ini. Aku titipkan sakitku ini kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan keridhoanku terhadap sakit ini menjadi jalan kesembuhan. Begitu. Yang kedua, dalam berdoa itu prioritasnya adalah mohon ampun, Pak. Jadi berdoa itu jangan lupa diawali dengan mohon ampun. Jadi doa jangan mau langsung-langsung aja, istighfar dulu. Setelah tadi mengatakan aku ini hambamu, ya Allah, baru kita ucapkan aku mohon ampun, ya Allah, segala dosa-dosaku. Kalau kita katakan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Dalam hadis Rasulullah SAW itu kalau kita membiasakan istighfar sebelum berdoa, itu doanya justru mudah dikabulkan, Pak. Kehidupan yang sempit jadi lapang. Dengan banyak yang beristighfar, Allah kasih kita kelapangan rezeki dari yang tak diduga-duga. Yang ketiga ini, supaya doa itu cepat dikabulkan Allah, ya panggillah nama-nama Allah itu. Allah senang namanya dipanggil. Seperti yang kita baca dalam Al-Quran kan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Kenapa dalam doa nggak kita panggil? Serulah Allah dengan nama-nama tadi. Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Aziz, Ya Aziz. Kalau makin sering kita ulangi Ya Aziz, Ya Aziz, Allah akan bereaksi. Oh, hambaku menyebut-nyebut aku yang maha mulia. Kalau begitu aku jadikan dia menjadi orang yang dimuliakan Allah, dimuliakan makhluk yang lain. Panggil Allah. Disitulah akhirnya menjadi you become what you say most of the time. Kita menjadi apa yang sering kita ulang-ulang. Ulangilah kata-kata yang baik, kita akan menjadi seperti yang kita ulang-ulang. Katakanlah tentang kebahagiaan terus, berzikirlah tentang kebahagiaan, kita akan menjadi bahagia. Berpikirlah tentang kesuksesan, kita akan jadi sukses. Berpikirlah tentang kesehatan, kita akan jadi sehat, karena kita akan menjadi apa yang sering kita ulang-ulang. Itulah dalam doa itu ada ketawaduan, ada ketundukan. Insya Allah dengan kiat-kiat yang disebutkan tadi, Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar minta sesuatu kepada Allah, tapi kita merasakan nikmatnya berdoa. Kita merasakan munajat kita itu kita temukan dalam doa-doa kita, sehingga kita jadi sadar yang disiapkan Allah itu pasti lebih baik. Kalau mau doa dikabulkan, tambah juga, awali dengan selawat juga, karena kekasih Allah. Doa bukan hanya sekedar meminta, tapi doa untuk menambah kehusyukan, menambah kedekatan kita dengan Allah, menambah kelapangan hati, ridho kita semakin kuat. Itulah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.